Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai korespondensi bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap jaga makan, jaga istirahat, kemudian kemana-mana harus selalu pakai masker ya di masa pandemi ini. Oke, kita akan membahas mengenai surat. Ada 4 surat nanti yang salah satunya akan Anda praktekkan. Surat-surat yang akan kita pelajari ini tentunya masih ada hubungannya dengan surat yang pernah kita bahas sebelumnya ya, yakni surat permintaan penawaran, kemudian ada surat penawaran, ada surat pesanan, dan balasan pesanan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yakni surat penagihan pembayaran. Ketika Anda dihadapkan pada satu kata ini, surat penagihan pembayaran, apa yang ada di benak Anda? Pasti kalau tentang tagih menagih itu adalah penjual ya yang menagih ya. Nah, ini merupakan surat yang dibuat dan dikirim oleh penjual kepada pembeli, di mana isinya itu memberitahukan bahwa pihak pembeli sudah jatuh tempo pembayaran terhadap barang yang dibeli, sehingga pembayaran harus segera dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Namun, penjual bisa saja menyuratkan surat ini sebelum jatuh tempo itu lewat, karena surat penagihan pembayaran ini bisa saja digunakan oleh penjual sebagai hal untuk mengingatkan pembeli agar pembeli segera melakukan pembayaran. Nah, dalam penyusunannya ini perlu dilakukan beberapa hal ya. Yang pertama yaitu dipastikan dulu tunggakan yang belum dibayarkan. Apakah perusahaan A itu benar-benar belum membayarkan beberapa beban yang mungkin belum diselesaikan. Kemudian jumlah invoice tunggakan yang dibebankan itu harus sudah dipastikan dulu. Berapa sih jumlahnya? Misal 30 juta atau 40 juta. Kemudian nanti jumlah invoice ini bisa Anda lihat dari faktur yang sebelumnya diberikan kepada pembeli. Kemudian penjelasan bahwa jatuh tempo sudah lewat. Nah, untuk jatuh tempo ini biasanya dilihat dari perjanjian awal pembeli dan penjual. Biasanya pada proses bisnis untuk pembelian barang itu bisa dilakukan secara kredit, sehingga penagihan pembayaran ini perlu dilakukan oleh penjual ketika pembeli sudah lewat jatuh tempo untuk membayarkan. Kemudian yang terakhir yaitu tambahan waktu jatuh tempo. Jadi ketika surat ini dilayangkan kepada pembeli, maka pihak penjual baiknya memberikan waktu jatuh tempo sekitar 1-2 minggu dengan harapan agar tagihan segera dilunasi. Nah, ini ada contoh suratnya yang nanti bisa Anda baca sendiri. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke surat permintaan penangguhan pembayaran. Nah, untuk surat ini biasanya dibuat oleh pembeli ya. Jadi ketika si penjual itu menagihkan pembayaran, pembeli bisa membalas dengan surat ini. Jadi permintaan penangguhan pembayaran seperti itu. Ketika pembeli melakukan atau melayangkan surat yang tadi penagihan pembayaran dan diberi tambahan jangka waktu misal 1-2 minggu, ketika pembeli merasa kurang, itu dia bisa melakukan ini permintaan penangguhan pembayaran dengan meminta jatah
jatuh tempo lebih lama, misal 1 bulan, seperti itu. Karena kan kita tidak tahu perusahaan dari masing-masing pembeli itu sedang pada proses mana, misal sedang bangkrut atau sedang penurunan penurunan penjualan, itu bisa saja melakukan atau melayangkan surat ini kepada si penjual. Nah, untuk surat penangguhan pembayaran sendiri itu merupakan surat yang dibuat serta dikirim oleh pembeli kepada penjual yang berisi tentang permohonan agar pembayaran dapat diundur atau dipending untuk beberapa waktu. Waktu yang tepat untuk mengirimkan surat ini adalah sebelum pihak penjual mengirimkan surat penagihan pembayaran atau sebelum tanggal jatuh tempo. Sebenarnya waktu yang paling tepat adalah itu. Namun bisa saja surat ini dikirim setelah surat penagihan pembayaran dilayangkan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat penangguhan pembayaran ini. Yang pertama, permintaan maaf terlebih dahulu. Jadi karena kita tidak bisa membayar tepat waktu, jadi kita harus meminta maaf terhadap penjual. Kemudian alasan yang kuat. Alasan ini bisa bermacam-macam ya, bisa karena tadi penurunan penjualan sehingga pendapatan yang masuk itu berkurang sehingga belum bisa membayarkan, bisa saja juga karena bencana alam, misal kebakaran, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat meyakinkan penjual bahwa hutang akan dilunasi. Nah, hal ini sangat penting ya bagi penjual ya, karena dengan adanya hal yang meyakinkan ini, maka proses utang ini dapat lebih lama untuk jatuh temponya. Kemudian yang keempat, waktu yang diminta untuk menangguhkan pembayaran. Jadi waktunya ini juga harus jelas. Kemampuan pembeli dalam waktu ini kan berbeda-beda. Jadi waktu kapan sih kira-kira Anda bisa membayarkan itu perlu diperkirakan. Kemudian yang kelima, jangan lupa ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu surat pengaduan klaim. Kalau tadi soal bayar-membayar ya, nah kalau ini mengenai pengaduan di mana seorang pembeli melayangkan surat ini kepada penjual atas barang yang dikirimkan oleh penjual itu tidak sesuai dengan apa yang dipesankan, seperti itu. Untuk selengkapnya kita bahas di sini. Ini surat pengaduan klaim ya, pengertiannya surat yang ditulis dan dikirimkan oleh pembeli yang umumnya berisi tuntutan atau pengaduan atas ketidaksesuaian atau penyimpangan barang pesanan yang diterima kepada penjual. Ketidaksesuaian ini mungkin terjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu barang pesanan terlambat diterima. Kalau terlambat diterima, ini seorang pembeli bisa melayangkan surat mungkin dengan minta kompensasi atau tambahan bonus. Kemudian kekeliruan jenis model barang yang dikirim. Kalau ini biasanya pembeli minta ganti barang yang sesuai dengan permintaan dari pembeli. Kemudian kualitas tidak sesuai dengan pesanan. Jumlah banyak dan berat barang tidak cocok dengan dokumen. Jadi kan biasanya ketika kita mengirimkan barang itu kita juga menyampaikan surat pengantar barang sehingga barang apa yang kita terima itu tentu dicocokkan dengan dokumen yang kita terima juga sehingga ketika barang ini tidak cocok itu bisa melayangkan surat pengaduan klaim. Kemudian potongan harga berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Biasanya ya di surat penawaran itu kan diiming-imingi diskon. Misalnya ketika
Anda beli di perusahaan saya, maka Anda dapat diskon 25%. Nah, ketika potongan harga ini tidak ada pada nanti ketika kita membeli barang, maka ini bisa diklaimkan, istilahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, barang yang diterima ternyata sebagian cacat atau rusak. Nah, sebagai seorang pembeli, kita harus teliti ya dalam mengecek suatu barang. Ketika barang itu ada cacat atau rusak sedikit, itu bisa kita melakukan pengaduan klaim. Kemudian tuntutan yang diajukan dapat meliputi yang pertama, pembatalan pesanan. Kalau ini ketika barangnya itu sudah benar-benar tidak layak ya, mungkin ketika kita melakukan pembatalan pesanan, karena ketika barang itu masih bisa diganti atau diperbaiki, itu kita bisa menuntut hal lain, misal penukaran atau penggantian barang, kemudian ada penambahan kekurangan, misal barang itu tidak sesuai jumlahnya, kemudian pengurangan harga, pengembalian barang, kemudian yang terakhir diserahkan pada kebijaksanaan penjual. Jadi kita serahkanlah penjual itu, terserah mau apa. Kita sudah melakukan pembatalan pesanan, tapi ketika penjual ini nanti ada niat baik, misal memberikan kita barang tersebut gratis, itu berarti kita serahkan pada kebijaksanaan penjual. Selanjutnya ini, hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan surat. Yang pertama, kita harus punya alasan yang kuat dan logis dengan bukti yang sah. Misal kita mengatakan ada barang yang rusak, kemudian ada barang yang cacat. Nah, kita melampirkan bukti tersebut melalui foto, misalnya seperti itu. Kemudian mengandung unsur keadilan dan kebenaran. Jadi kerusakan barang itu ya tidak boleh dibuat-buat. Jadi harus benar-benar kerusakan itu dari sananya. Jadi ketika barang itu sampai kemudian Anda rusak, tidak boleh. Kemudian meneliti letak kekurangan atau kerusakan. Nah, ini kita bisa melakukan identifikasi. Jadi misal penjual itu mengirimkan mesin persensi yang menggunakan sidik jari. Nah, ketika kita meneliti itu ada kerusakan, itu bisa saja karena kardusnya kurang kuat atau pengikatnya kurang erat, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tidak terlalu emosi dan cukup sopan. Nah, dalam penyampaian surat ini, walaupun kita dalam keadaan yang rugi, tapi kita jangan langsung emosi ya dalam pembuatan suratnya. Misal langsung marah-marah seperti itu, tidak. Nah, untuk surat ini memang kita harus menggunakan kata-kata yang cukup sopan tapi tegas. Kemudian ini yang terakhir untuk materi kita hari ini, yakni surat penyelesaian klaim. Ketika ada pengaduan klaim, ini sebaiknya penjual itu melakukan penyelesaian klaim. Nah, untuk surat ini fungsinya tentu saja untuk memperbaiki kepercayaan dari pembeli ya, agar ketika nanti ada pengaduan kemudian diselesaikan secara baik, itu harapannya pembeli dapat memesan barang lagi di kemudian hari. Untuk pengertiannya sendiri, pada dasarnya penggunaan surat ini sudah jarang dilakukan karena penyelesaian ini bisa dilakukan melalui mungkin ponsel. Ketika ada pengaduan klaim, kita bisa langsung buru-buru menelpon untuk untuk membenarkan atau untuk meminta maaf secara secepatnya, seperti itu. Namun untuk kegiatan yang bersifat formal seperti sekolah, kerjasama bisnis antar perusahaan, pastinya surat ini masih digunakan, karena jika hanya menggunakan ponsel itu dirasa kurang profesional ya, karena penggunaan ponsel ini adalah untuk kegiatan yang informal.
Hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun surat penyelesaian klaim itu ada: yang pertama, sebutkan nomor tanggal surat pengaduan yang diterima, karena ini tadi hubungannya masih dengan surat pengaduan klaim. Kemudian ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah melakukan pengaduan sehingga kita dapat memperbaiki diri seperti itu. Kemudian kemukakan kebenaran kesalahan terjadi pada pihak mana. Ketika pembeli menyalahkan kita, tentunya kita juga harus sadar diri karena barang tersebut rusak karena mungkin kardus kurang kokoh, kemudian tali kurang erat, itu kita juga harus mengakui kesalahan. Kemudian kemukakan penyelesaiannya, bisa dengan mengganti barang tersebut, bisa dengan memberikan bonus-bonus tertentu, bisa dengan misalnya memberikan barang yang kualitasnya lebih bagus, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ucapan permintaan maaf. Nah, ini sangat penting sekali ya dalam menyelesaikan klaim karena apapun harus kita kata maaf, kata minta tolong, kata terima kasih itu harus kita terapkan pada kegiatan kita sehari-hari, tidak hanya dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Nah, untuk fungsinya ini ada tadi ya, ada menyelesaikan masalah, kemudian menghilangkan rasa ketidakpuasan sehingga kepercayaan itu kembali akan hadir. Kemudian, nah ini ada latihan yang mungkin nanti Anda bisa kerjakan. Untuk 3 surat tadi, maksud saya 4 surat tadi, kita ambil 1 untuk latihan, yaitu surat pengaduan klaim. Nah, ini bisa Anda buat dengan block style, dikirim dan ditandatangani pimpinan hari ini dengan masalah yang sesuai dengan apa yang ada di slide. Baik, begitu pertemuan kita hari ini. Ada 4 surat yang kita bahas. Untuk nanti selanjutnya Anda kerjakan latihannya agar Anda bisa mempraktikkan langsung ya, sebagai bekal Anda nanti ketika Anda di dunia kerja dan harus membuat surat tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.